warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Windiatama Arifin dalam tugas Bahasa Indonesia sesi 5 akan menjelaskan tentang bidang lalu lintas. Dalam berlalu lintas perlu diterapkannya etika berlalu lintas. Etika berarti kesopanan, lalu lintas berarti gerak pindah orang ataupun benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Etika berlalu lintas berarti tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma-norma berlalu lintas antara sesama pemakai jalan. Hal yang dihindari dari berlalu lintas adalah kecelakaan. Penyebab kecelakaan terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor pengemudi. Dari faktor pengemudi yang pertama adalah tidak disiplin. Tidak disiplin berarti melanggar peraturan-peraturan berlalu lintas. Kedua, emosional. Seperti tidak sabar, daya konsentrasi kurang terampil, ngantuk atau lelah. Keempat, mabuk atau pengaruh obat dan minuman keras. Faktor lainnya adalah faktor kendaraan. Dari faktor kendaraan yaitu tidak layak jalan, ban pecah, rem, dan lampu tidak berfungsi, melebihi muatan, dan bukan peruntukannya. Faktor lainnya yaitu faktor jalan, seperti jalan sempit, bergelombang, tikungan, atau tanjakan yang curam. Faktor berikutnya adalah faktor cuaca, seperti hujan, licin, dan kabut. Tentunya pada saat mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, jangan panik dan emosi. Kedua, bersikap tenang dan waspada. Ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Keempat, jangan melarikan diri, dan bila ada korban segera menolong atau membawa ke rumah sakit. Kelima, melaporkan ke pos polisi atau menghubungi dengan alat komunikasi yang ada. Tata cara berlalu lintas dijelaskan di pasal 105 Undang-Undang LLHJ nomor 22/2019. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib pertama, berperilaku tertib dan atau kedua, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kewajiban pengemudi saat berkendara dijelaskan di pasal 106 Undang-Undang LLHJ nomor 22/2019. Yang pertama, wajib mengemudikan kendaraan bermotornya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan juga pesepeda. Keempat, wajib mematuhi ketentuan dari rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi syarat, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi, kecepatan maksimal atau minimal. Yang kelima, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan seperti yang biasa kita kenal dengan razia, wajib melengkapi dengan SNK dan STCK, SIM, bukti lulus uji berkala, tanda bukti lain yang sah. Yang keenam, kewajiban selanjutnya yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk pengaman. Untuk pengenaan sabuk pengaman ini tentunya tidak hanya di sebelah supir. Artinya seluruh penumpang juga harus menggunakan sabuk pengaman sebagai standarisasi keselamatan dalam berlalu lintas. Yang ketujuh, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang
memenuhi standar nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SNI. Tentunya hal ini masih banyak yang melanggar peraturan tersebut, di mana pengemudi memakai helm tetapi orang penumpang yang berada di belakang pengemudi tidak menggunakan helm. Kewajiban yang ke-8 selanjutnya, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu. Motor diciptakan untuk membawa penumpang satu orang. Kereta samping di sini adalah kereta tambahan yang biasa kita jumpai seperti motor-motor pengangkut barang yang meletakkan sebuah kereta atau tambahan roda di sebelah kiri ataupun kanannya untuk mengangkat barang. Tapi ada juga pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya gerobak atau kereta samping tersebut digunakan untuk barang, tetapi digunakan untuk mengangkut penumpang. Artinya penumpang yang diangkut bisa lebih dari satu orang. Perlu diperhatikan bagi pengendara sepeda, yaitu pertama harus menempatkan di sisi sebelah paling kiri dari kendaraan lainnya. Jalur yang digunakan di Indonesia itu menggunakan jalur sebelah kiri. Artinya pesepeda harus menempatkan di sisi sebelah paling kiri jalan, artinya sebelah bahu jalan. Yang kedua, tidak dibenarkan berjajar ke samping lebih dari 2 sepeda. Ketiga, dilarang bergantungan pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Keempat, dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lainnya. Kelima, pada malam hari harus menyalakan lampu. Menyalakan lampu di sini artinya si pesepeda itu terlihat oleh pengendara kendaraan bermotor lainnya ataupun pesepeda lainnya. Yang keenam, harus selalu mengecek kelengkapan atau keadaan sepeda. Tentunya sepeda harus layak digunakan di jalan. Kewajiban selanjutnya, penggunaan lampu utama dijelaskan di pasal 107 Undang-Undang NLAJ nomor 22/2019. Pertama, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu di sini yaitu pada saat seperti hujan lebat ataupun kabut yang mengurangi pandangan mata. Kedua, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud ayat 1 yang tadi maksudnya adalah yang pertama, wajib menyalakan utama pada siang hari. Jadi, pengemudi kendaraan bermotor tidak hanya menyalakan lampu di malam hari dan kondisi tertentu saja yang dijelaskan di ayat 1 tadi, tetapi pada siang hari wajib menyalakan lampu utama. Dan hal ini sudah diterapkan di beberapa kota-kota pada sepeda motor. Jalur atau lajur lalu lintas dijelaskan di pasal 108 Undang-Undang NLAJ nomor 22/2009. Jalur merupakan sebuah arah dari pergerakan lalu lintas, biasanya terdiri dari 2 jalur. Seperti contoh, jalur mengarah ke Jakarta dan juga jalur mengarah ke Bogor. Artinya hal tersebut memiliki 2 jalur. Sedangkan lajur adalah di dalam si jalurnya tersebut. Jalur arah ke Jakarta memiliki 3 lajur, yaitu lajur kanan, lajur tengah, dan lajur kiri. Jalur atau lajur lalu lintas yang pertama, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Kedua, pengguna jalur jalan sebelah kanan hanya dapat diberlakukan jika pengemudi bermaksud akan melewati atau mendahului kendaraan di depannya
diperintahkan oleh petugas dari aparat kepolisian untuk digunakan sementara sebagai lajur kiri. Ketiga, sepeda motor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. Keempat, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain. Moto yang perlu ditanamkan di pengemudi yaitu berbunyi sadar. Sadar terdiri dari S. S yang berarti sabar, sopan, dan solider dalam berlalu lintas. A. Awas, waspada, dan berhati-hati dalam berlalu lintas. D. Disiplin, taat pada undang-undang dan aturan lalu lintas. A berikutnya, antri, tidak menyerobot atau menyalip saat arus lalu lintas macet. R. Rawat diri dan kendaraan agar tetap layak jalan dan selalu siap pakai.